Ketika Yusuf berada di penjara, dia menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan kepala juru roti. Dan semuanya terjadi seperti yang dia katakan. Kepala juru minuman dikembalikan ke posisinya yang semula, sementara kepala juru roti digantung dan mati. Tetapi ketika kepala juru minuman kembali ke pekerjaannya, dia melupakan semua tentang Yusuf. 2 tahun berlalu dan Yusuf tetap di penjara. Suatu malam, Firaun bermimpi. Dia sedang berdiri di tepi sungai Nil ketika 7 sapi gemuk keluar dari sungai itu dan mulai makan rumput. Kemudian 7 ekor sapi yang sangat kurus keluar dari sungai Nil dan berdiri di samping sapi-sapi lainnya di tepi sungai Nil. Sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk. Firaun terbangun, lalu kembali tidur lagi. Dia bermimpi lagi. Dia melihat 7 bulir gandum yang sudah berisi penuh dan matang yang tumbuh dalam satu tungkai. Kemudian tumbuh lagi 7 bulir gandum lainnya yang kurus. Bulir gandum yang kurus itu kemudian menelan bulir gandum yang sudah berisi dan penuh dan matang itu. Raja sangat terganggu oleh mimpinya. Keesokan harinya dia memanggil semua penyihir dan orang bijaksana di Mesir. Dia memberitahu mereka mimpinya, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu kepadanya. Kepala juru minuman kemudian teringat akan Yusuf. Dia menceritakannya kepada Firaun. Ketika aku di penjara, seorang pemuda Ibrani menafsirkan mimpiku, dan segalanya terjadi seperti yang dia katakan. Raja memanggil Yusuf dan dia segera dibawa keluar dari penjara. Setelah dia bercukur dan mengganti pakaiannya, dia dibawa menemui Firaun. Aku mendapat mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun. Aku telah diberitahu bahwa engkau dapat menafsirkan mimpi. Aku tidak bisa menafsirkan mimpi, tetapi Tuhan bisa. Firaun memberitahu Yusuf tentang mimpinya. Aku sedang berdiri di tepi sungai Nil. Kemudian 7 sapi gemuk keluar dari sungai dan mulai memakan rumput. Kemudian 7 sapi yang sangat kurus keluar dari sungai dan memakan sapi-sapi gemuk itu. Tetapi sapi-sapi kurus itu tidak terlihat lebih baik meskipun telah memakan sapi-sapi gemuk itu. Dalam mimpiku yang lainnya, aku melihat 7 bulir gandum yang sudah berisi penuh dan matang yang tumbuh dalam satu tangkai. Kemudian tumbuh 7 bulir gandum yang lain dan kurus layu. Kemudian menelan biji gandum yang sudah berisi penuh dan matang itu. Aku menceritakan mimpi-mimpi itu kepada para penyihir, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menafsirkannya kepadaku. Kemudian Yusuf berkata, kedua mimpi itu memiliki arti yang sama. Tuhan telah memberitahu tuanku apa yang dia lakukan. Ke-7 sapi gemuk itu 7 tahun, dan 7 bulir gandum yang baik itu 7 tahun. Akan ada 7 tahun kelimpahan besar di Mesir. 7 sapi kurus dan 7 bulir gandum kurus itu adalah 7 tahun berikutnya. Ini akan menjadi 7 tahun kelaparan yang mengerikan yang akan menghancurkan negeri. Mimpi yang diulang 2 kali berarti Tuhan akan mewujudkannya. Tuanku harus memilih seorang yang memiliki kebijaksanaan dan menempatkan dia untuk bertanggung jawab atas negeri. Selama 7 tahun kelimpahan, ambillah 1/5 dari hasil panen dan simpanlah gandum di kota-kota yang dijaga selama 7 tahun kelaparan. Tuanku kemudian dapat menggunakan gandum yang disimpan itu sehingga orang tidak akan kelaparan. Firaun dan para pegawainya menyukai rencana itu. Kita tidak akan pernah menemukan orang yang lebih bijaksana daripada Yusuf. Seorang yang memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Firaun melepaskan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Yusuf diberi wewenang sebagai penguasa kedua di kerajaan. Dia diberi jubah linen halus, serta kalung emas dan kereta kerajaan. Yusuf mengalami banyak hal di Mesir, tetapi Tuhan menyertainya.
Dalam hal apapun yang dia lakukan, dia selalu meminta hikmat dari Tuhan, terutama ketika dia mengartikan mimpi Firaun. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kebijaksanaan. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian juga berdoa dan meminta hikmat pada Tuhan saat melakukan sesuatu? Kita perlu selalu berdoa untuk meminta hikmat, sama seperti ketika Yesus ada di dunia ini. Dia selalu berdoa untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan hikmat, meskipun dia adalah anak Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kita. When you don't know what to do or say,